So Kak, Muci Shati Karogi masuk suratu. Bahkan kamu ngerti ya? I caught it. I caught Yeah. every word and Yeah. What? She just said like, okay, why don't you marry him? I'm pretty. Jadi di adegan itu ceritanya dia lagi kan si bapaknya Crystal itu kerja di broadcasting studio. Okay. Jadi dia mau dijadiin cameo, bukan cameo kayak figuran lah di salah satu projectnya gitu. Tapi kok berurusan sama polisi? Karena kan waktu itu aku ceritain dia narkolepsi. Nah terus salah satu dokter yang ada di drama itu tidak menyarankan dia buat pakai skuter. Itu punya skuter dia sebenarnya, okay. tapi kuncinya diambil sama bapaknya Crystal. Lalu nggak boleh pakai skuter. Kok rada heavy sih? I thought it's a pure sitcom. It's a pure sitcom tapi memang slice of life juga soalnya. Okay. Kalau dipikir-pikir High Kick itu dari season yang pertama topik-topik yang diangkat itu bener-bener yang kayak ya slice of life, apalagi yang ketiga ini kayak ada aku ingat banget satu episode mereka ngebahas soal menopause. Jadi kayak gimana sih karakter ibunya Crystal itu menghadapi menopause-nya dia gitu, kayak itu kan sebuah That's real. Ya tema yang real tapi dikemas dalam sebuah sitcom gitu. Jadi menarik banget. And by the way we are talking about Kim Ji Won. Iya, kalau yang ada yang lihat. Mungkin setelah hype di Queen of Tears akan ada juga yang pengen revisit tuh drama-drama lamanya. Aku kan nggak tahu tuh. High Kick 3 yang kalau yang ada Kim Ji Won-nya. Oh oke. Oh it's in seasons. Dia ada 3 season, tapi di masing-masing season itu pemain utamanya beda-beda. Oke, tapi berhubungan nggak season 1, 2, 3? Dia kayak lebih ke kayak nanti si pemeran di season 1 kadang-kadang muncul jadi cameo gitu. Jadi nggak ada cerita yang berhubungan. Gitu. Jadi kayak bisa sih. ditonton lepas aja. Cuman karena sitcom jadi episodenya pendek dan banyak. Kalau nggak salah si High Kick 3 ini sekitar 100 lebih deh. Buset. Kayak I watch every episode because of Crystal. Terus kayak Kim Ji Won is and you also found good. Kim Ji Won there. Found Kim Ji Won there. Okay. Yeah, you just watch it. Just find it somewhere on the internet. Okay, yeah. Dan di episode ini kita masih ngebahas soal Queen of Tears karena ya apalagi yang harus kita bahas, apalagi yang harus kita omongin. Apalagi yang harus kita lakukan sebenarnya dalam hidup ya nggak sih? Yang paling penting dalam hidup tuh tiap episodenya Queen of Tears. Memikirkan gitu. Gimana Baek Hyun Woo akan menyelesaikan permasalahan keluarga yang sebenarnya ingin dia tinggalkan. Iya betul. Dan dia kayak nggak ada pilihan lain, emang harus nyelamatin gitu. Betul. Well, he still wants to be there sebenarnya karena emang cinta tapi ya cinta ya. Mengalahkan semuanya ya. Iya. Walaupun sebenarnya misteri awalnya belum terjawab sih. Do you find it already? Bukannya itu ada hubungannya sama misi dia untuk bikin Hae-in tetap pengen hidup ya. Kayak tadinya dia stay di sana itu supaya bikin Hae-in benci sama dia. He will act up atau mungkin dia akan ya apapun caranya supaya ada motivasi hidup nih. Jadi Hae-in's main purpose is to crush him to pieces gitu kan. Tapi ternyata ya again karena emang dari awal juga rencana dia untuk mengelabui si istrinya itu kan emang enggak, itu sebenarnya sesuatu yang dia enggak sadari tuh dia sebenarnya masih care kan. Iya. Nah mungkin karena the fact that now the wife is getting worse when it comes to the disease. Terus dia juga apa nih yang harus bikin si Hae-in terus maju gitu kan. Nah itu dengan cara dia tetap soalnya kalau dia enggak bisa aja memanfaatkan kesempatan ketika Hae-in lupa ya yang kejadian di Jerman dan segala macam. Like he could have just enjoy that moment and then now I can restart, I can continue but obviously that's not the case kan. Ya, dan tapi dia di saat yang sama kan juga dia dijebak juga kan sama pihak lain, sama si the main villain gitu kan. Iya. Nah, aku waktu yang pas adegan dia mulai dijebak dan dijatuhkan itu sebenarnya agak sedikit nggak fokus gitu ya, karena aku merasa aku terlalu menikmati si German story gitu kayak soalnya story. Gimana ya sebenarnya secara kalau kita mau ngomongin dari episode kita yang sebelumnya, kita sempat ngebahas soal sebuah teori yang mungkin terlalu over the top gitu ya, terlalu too good to be true gitu. True. Dan kita udah confirm kalau ternyata itu nggak terjadi. Ternyata emang yang sakit bentar, ini. kita nggak bisa buru-buru juga loh Kak. We Okay. probably still have maybe there are like Yongsuga beberapa persen dari teori kita itu kayak
mungkin Mungkin bener iya. sebenarnya. Cuman aku merasa confirm karena kita udah di episode 8 mid season dan kalau misalkan dibawa ke situ, aku takut malah nanti resolusinya jadi terburu-buru gitu. Iya, karena karena sudah harusnya mid-season, udah ya. mid season. Jadi kayaknya oke, kita harus ikhlas bahwa ternyata yang sakit emang Hong Hae-in aja nih. Iya, udah Dan itu di situ udah dikonfirmasi udah ya. dikonfirmasi. Dan fix. Ya dan fix gitu. Tapi yang lain-lainnya kita masih belum tahu kan. Kayak misalnya misi awalnya si Yoon Eun Song sama Bumoh itu sebenarnya apa gitu. Kenapa bisa muncul keinginan untuk menguasai iya. si keluarga konglomerat ini? Kenapa kayak, targetnya keluarga ini? iya, kenapa keluarga ini? Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir kan Eun Song sendiri bisa hidup, bisa dibilang sampai sekarang itu ya berkat Queens gitu kan, dari si panti asuhan itu yang sponsor dia segala macam, terus dia ngasih beasiswa sampai dia diadopsi ke luar negeri dan segala macam gitu. Maksudnya kayak kebaikan Queens itu masih terlalu, harusnya tuh punya impact baik lah gitu ke dia. Iya. Nah, tapi kita masih belum tahu kan, kayaknya memang Queens ini adalah keluarga yang sus dan shady kan. Kayak mereka pasti ada dosa yang begitu besar yang membuat Yoon Eun Song ini sebenci itu. Betul. Yang membuat akhirnya Ibu Moh tuh mau skimming selama 20 tahun, merelakan hidupnya jadi wanita simpanan, dipermainkan dihina-dina oleh Bomja dan segala macam. Like adegan waktu dia mukulin Bomja itu menurut aku, wah itu the best banget Itu sih. bagus. Itu bagus banget. Kayak nggak nyangka kalau dia ternyata akan secepat itu mengeluarkan sisi aslinya. Sementara Bomja nggak bisa bales itu, padahal dari awal kita udah lihat kayaknya dia akan menjadi sosok yang garang gitu kan. Iya, ternyata tapi dia enggak. Iya. menemukan equalsnya, orang yang setara sama dia. Iya. Gitu. Dan ya sih bener, sasnya family ini tuh emang nggak apa, dari awal tuh kita udah tahu bahwa there must be something that they've done. Mungkin si chairman ya, Pak Ketua ya. Ketua, yang iya. dulunya tuh kan dia berangkat dari, maksudnya dia bukan siapa-siapa kan tadinya. Betul. Dia nggak punya apa-apa. Dia bahkan membanggakan itu kalau dia adalah tukang semir sepatu di depan Iya, swalayan, sekarang dia pemilik swalayan itu. Iya, gitu. dan look how far I've made it. Nah, untuk jadi seperti ini tuh pasti ada batu loncatan yang apa itu gitu Betul, kan. Iya. betul. Ya, kalau aku kenapa kayak harapan untuk teori kita gak 100% unconfirmed itu karena Baekhyun tuh menurut aku sekarang malah makin sus juga gitu. Dan okay. the fact that he is resolving, like, ingat gak adegan yang apa tuh tempat memulihkan data itu ditutup. Dia well prepare itu. Parkir mobil iya, dia. parkir mobil di sana. Emang dia juga orangnya kan pintar ya, diceritakan pintar. Tapi nyimpen kunci mobil juga di sana supaya nanti dijemput temannya segala macam. Like it looks like he got things well prepared. Like Betul. even in advance gitu. Kayak menurut aku itu kayaknya gak usah segitunya gitu. Kamu gak bisa menerima itu sebagai sebuah aksi heroik semata gitu iya, ya. memang selama ini dia heroik, tapi kan heroik yang romcom style heroik Iya, gitu iya, loh. iya. Kalau itu tuh lebih ke detektif Batman style yang menurut aku, wah ini apakah dia juga sebenarnya punya rencana besar lain yang nantinya tuh sebenarnya dia tuh tahu this will be coming, terus akan ada kayak tikus-tikus ini nih yang menghancurkan kehidupan dia dan juga keluarga besar ini. So nanti dia akan, he is saving it, he's been keeping it. Nah itu, nah the fact that he is still sus, tapi bukan berarti dia yang sakit ya ternyata ya. Itu masih ada, harapan aku tuh masih ada di Baekhyun gitu loh. Jadi pada akhirnya ya memang sampai di episode 8 pun kita masih dikasih lihat bahwa dia akan tetap jadi hero kan, karena dia yang ngebawa keluarganya Hae-in ke rumahnya dia, ke kampungnya dia lagi gitu. Tapi aku setuju sih sama kamu, kayak gerak-gerik dia mungkin aku nggak pengen bilang karakter ini too good to be true, karena sebenarnya dia juga flawed juga gitu. Kayak karena kalau dibandingkan dengan cara penulisnya nulis karakternya Hyun Bin di Crash Landing on You, itu perfect menurut aku. Kayak nggak mungkin ada orang seperfect ini gitu. Karena dia berkuasa, dia rendah hati, dia almost godlike. Iya, jatuh cinta sama perempuan dan dia mau melakukan apapun buat wanita itu gitu. Bahkan sampai yang kayak dia hidup di Korea Utara gitu, yang mana sangat-sangat nggak bisa ngapa-ngapain gitu kalau misalkan lo melawan petinggi lo gitu kan. Iya, benar. Tapi dia bisa melakukan itu gitu kan. Bahkan sampai menentang idealisme negara gitu. Nah, kalau di sini si karakter Baekhyun ini ditulis kayak, iya emang dia pintar, dia tahu segalanya,
tapi di saat yang sama juga ada sisi-sisi di mana dia tuh clueless sebenarnya. Iya, terutama dan itu yang udah bikin berhubungan dia sama Hein manusiawi kan. sih. Iya, Heeh. terutama yang udah berhubungan sama Hein karena kalau kita lihat nih, kalau misalkan ketika dia berusaha untuk menyelesaikan atau udah masuk ke ranah profesionalnya dia tuh bisa tuh tek tek gitu. Iya. Tapi ketika udah di depan Hein kayak bahkan dia Masalah mau hati deh. masalah hati hati susah dia banget. agak kacau ya. Iya. Bahkan ketika dia udah dapat kesempatan untuk kayak lo yakin mau tidur di kamar itu dia aja masih yang kayak mas belum yakin Iya gitu. ya gitu. Kita emang boleh tidur bareng ya kayak gitu-gitu. Bener, Nah, ada dan aku merasa komentar si temennya yang bilang kayaknya kamu kena Stockholm Syndrome deh. Agak ada benernya juga. Yes, cinta iya. Ternyata kan selama ini di balik misinya yang untuk bertahan dan mendapatkan harta warisan tuh ya ternyata hati dia tersadarkan kan lama-lama bahwa dia tuh masih secinta itu. Tapi iya juga Stockholm Syndrome, dia tuh terbiasa diatur Hein Kak, ya kan? He is used to being directed this and that. Makanya ketika ditanya beneran mau tidur di sana nih, iya nggak sih dia jadi beneran kayak nggak kehilangan ya? sikap, nggak bisa Nah ngambil itu, sikapnya iya sendiri bener, ya. di ranah profesionalnya dia, well he's, nah itu dia. Sekarang Yang- malah gara-gara kamu bilang kayak gitu, aku jadi semakin yakin kayak there is something wrong with him. Enggak, soalnya gini, di setelah episode yang 5, 6, 7, 8 itu kan akhirnya bukti dari mata-matanya bapaknya Hein dibeberin kan. Dia kesini makan sendiri, dia lari terus tiba-tiba pokoknya ekspresif, tiba-tiba buat mengeluarkan emosi dia gitu. agak jumpy ya, iya. Something wrong with you man. Tapi gitu. mungkin not in the definition of wrong Iya, sih, tapi mungkin lebih ke kayak itu mungkin cara dia untuk melepaskan emosi dia. Cuman kayaknya dia kan biasanya compose ya. sebanyak apa emosi yang bisa lo tahan sampai akhirnya ketika lo dikasih momen buat sendiri kayak nangis, lari-lari segala macam, itu kan terlalu berat ya sepertinya. Terus ketika dia balik lagi ke rumah itu, modenya langsung berubah lagi nih kayak. Nah oke. itu. Iya, Nah, iya, itu. iya, Nah, iya, iya, mungkin benar, yang benar. akan membawa yang punya big secret itu mode profesionalnya dia ini yang menurut aku lumayan kayak detective like Iya, behavior iya. gitu Iya, loh. aku nangkep maksud nah itu kamu, iya iya. kan. Nah itu yang mungkin akan yang punya menyiapkan tada, twist iya, lainnya. yang menyiapkan twist lain. Oke. Tapi dalam waktu But still bersamaan back personality Hyun-woo. dia Iya, juga iya. yang tiba-tiba nangis, tiba-tiba lari, yang kayak gitu juga itu kan agak meledak-ledak ya orangnya Iya, ya. Itu juga sus gak sih? So when Iya. you put it together, can we just like confirm just for ourselves Iya, iya. bahwa teori kita yang kemarin itu yang enggak 100% might be still Might happening. be still happening, ya. Entah porsinya Sebesar bagaimana, apa kita nggak tahu. betul. Iya benar. Ya soalnya bener kayak karakter Baek Hyun Woo ini nuans banget gitu, yang kayak dia sangat serius, dia sangat profesional, tapi di saat yang sama juga sangat berkonflik dengan cara dia mengambil keputusan, tapi itu juga tetap terkait dengan bagaimana dia menghabiskan hidupnya selama 4 tahun terakhir gitu kan. Tapi yang bikin dia tiba-tiba jadi jadi sangat-sangat relatable adalah dan kita makin sayang itu waktu Hein lupa, waktu dia habis ngasih makan kucing, Hein lupa dan dia memutuskan untuk ngasih tahu gitu kayak kita tuh sebenarnya udah ke Jerman, kita tuh sebenarnya udah ini dan gua udah memutuskan untuk menceraikan lo gitu. Dan di situ jadi kayak aku pikir sebuah titik balik buat Hyunwoo kalau ternyata selama ini iya dia emang pengen keluar dari keluarga ini, iya memang dia pengen lepas dari permasalahan perceraian, tapi di saat yang sama juga rasa itu tuh ternyata tumbuh lagi, muncul lagi gitu, yang rasa yang selama ini setelah 4 tahun kita menikah ini dia kayak ditekan, ditahan karena hal-hal lain itu tuh muncul lagi dan dia mulai paham bahwa ternyata gue masih ada itu, dan nah itu yang membuat aku jadi kayak Iya, I love it more gitu. Dan walaupun sampai di titik itu kayak this is not a rom-com, pure rom-com sih sebenarnya. No. Karena again, sekarang seperti sudah aku masuk bilang, ke fase tragedi. iya, karena seperti yang aku bilang di awal kayak yang penting dari drama ini justru malah sih orang-orang skimmingnya, orang-orang jahat itu kan sebenarnya. Ketika Baek Hyun Woo ngingetin si Hein bahwa kita tuh pernah ke Jerman loh dan aku tuh mau nyerahin kamu sih. Aku ngelihatnya lebih ke itu dia masih pengen ngelanjutin misi dia untuk bikin Hein enggak kamu tuh nggak boleh maafin aku gitu aja. Yeah. What I've done is totally wrong. Dia pengen dan kamu, ngasih alasan buat Hein tetap bersemangat nah hidup itu, kan. Nah misi itu Misi satu itu, betul, dua ya emang dia tuh udah merasa bersalah banget Kak Iya, sama ini. iya. Hein itu ibaratnya dia tuh tumpuan hidupnya Hein dan itu diucapkan berkali-kali sama Hein like betul. no one cares Yeah. about me but you do. Iya. Dia tempat curhat, dia makin terbuka bahkan tentang tragedi kakaknya yang meninggal. So ngelihat Hein yang udah nempel ke dia dan dia
di saat itu berharap oke, please no one spoil my plan to actually divorce her, dan itu malah terkuak. Dan dia itu kebayang gak sih rasa bersalahnya. Betul. Ketika Haein langsung kayak lost gitu, terus mau ketabrak dan segala macam. Sebenarnya semua rencana dia tuh udah tercapai kan, kayak Haein udah mau ganti wasiatnya, dia udah mau dan segala macam, tapi pada akhirnya dia ya tentu saja tidak akan semudah itu gitu. Cuman yang aku agak nggak suka dari perjalanan Hyunwoo, dijebaknya Hyunwoo ini, untuk ukuran rumah mewah yang penjagaannya terlalu ketat tuh agak gampang diterobos ya. Betul. Maksudnya kayak karena mungkin si semua Grace orangnya itu udah di ini loh, di lobby semua orang tuh. Jadi, iya itu. Jadi kayak keluarga ini kayak beneran nggak punya temen sama sekali gitu loh, nggak punya orang kepercayaan gitu. Bahkan orang kepercayaannya pun lebih bisa mengatur anak buahnya dibandingkan dengan mereka gitu. Nggak punya power itukah mereka jadinya kan? Bahkan aku sebelnya itu adalah sopirnya Haein pun ternyata spy. Itu loh yang kayak dia masih punya resentment ke ada agak sedikit nyalahin ibunya gitu, kayak iya emang we are in this together, kita dalam rencana menghancurkan keluarga Hong emang bareng, tapi ya lo jangan terlalu akrab lah sama gue. Aku nangkep itu loh dari Eun-sung, kayak jangan terlalu buru-buru. Entah kenapa dia kayak he doesn't show like that love, or I don't know, ke mamahnya ya. Ke mamahnya. But when it comes to Haein, dia menunjukkan dia langsung berubah. Berubah banget. Betul. Waktu dia tahu itu obat kanker aja kan, kayak loh kok bisa, maksudnya di situ juga aku jadi kayak bingung, kayak kalau misalkan ini orang jahat, tapi kenapa dia masih bisa punya perasaan itu gitu. Nah itu sih yang aku kayak, apa yang terjadi ketika dia remaja, apa yang terjadi ketika dia di zaman dia dulu sama Haein gitu. Ketika di awal kan dia bilang kayak, lo tau nggak gue sama Haein tuh dulu punya hubungan lebih dari sekedar teman kan. Nah maksudnya pasti di situ ada adegan-adegan yang bikin dia jadi baper dong, yang jadi bikin, maksudnya kayak kalau kebaperan sih dimulai dari kecil. Betul. Tapi maksudnya kayak Haein ketika dia udah ketika dia remaja kan pasti punya ada hal yang dia lakukan yang membuat Eun-sung tuh jadi kayak bener-bener in love banget sama dia gitu. Karena makanya nggak tahu apa, tapi aku butuh itu gitu. Aku butuh diperlihatkan, karena sebagai orang yang punya rencana jahat, kenapa dia masih mau untuk meluangkan sedikit ruang di hatinya buat si wanita ini gitu. Betul. Padahal jelas-jelas ketika dia mau menghancurkan keluarga ini, Haein juga pasti akan hancur kan. Nggak mungkin kan dia akan nggak mungkin Haein akan kayak jadi last man standingnya gitu. Karena dia pasti akan hancur. Tapi ketika kenapa lo mau melakukan ini? Kalau memang misalkan misi lo selama ini adalah mau menghancurkan keluarga ini dan lo mau melindungi Haein, harusnya ya kita juga dikasih lihat itu gitu. Tapi that's what makes that character and song character is very interesting. Betul. Karena dia tuh layered kan. Dan dia masih, ya mungkin rencana dia adalah kenapa dia selama ini baru-baru ini sih lebih mengekspresikan perasaannya kepada Haein. Dia tuh berencana akan, if you're with me, even though your whole family is like crushing, lu akan selamat. Lu akan selamat sama gua gitu. Makanya yuk. Makanya dia agak kekeh kan akhir-akhir ini, kayak ayo pecat Baekhyunho terus sama aku aja. Kayak dia tuh sebenarnya pengen nyelamatin Haein gitu. Nah, di sana we learn, right? Itu adalah langkah dia sebagai orang yang, sebagai cowok yang suka sama Haein. Itu adalah langkah dia. Dia akan tetap last man standing kan Haein dengan cara mengajak Haein bersama dia gitu. Tadi kan jadi nggak ada dalam plan dia bahwa kalau keluarga ini hancur, Haein juga akan hancur. Itu nggak ada sebenarnya. Kayaknya nggak ada di agenda dia. Karena dia emang sayang banget sih, dan itu tulus ya sebenarnya kalau aku pikir. Karena perasaan sayang itu muncul ketika dia masih kanak-kanak gitu. Ketika dia melihat bagaimana, maksudnya dia selalu punya tatapan yang kayak soft spot gitu ya. Ketika dia memandang si kakek chairman gitu waktu di pidato, dia lagi melihat orang-orang kaya itu, dan dia ketika dihadapkan dengan Haein yang mau membalut kaki dia dengan sapu tangan itu kan, kayak dia langsung lumer kan di situ. Dia beda langsung, dia langsung merasa kayak, oh ternyata nggak semua orang kaya itu gitu, mungkin kayak gitu ya. Jadi itu yang melekat dalam diri dia sampai dia akhirnya dewasa dan I will fall with this girl forever gitu. Iya, bagus sih penulisan si Eun-sung. Dan dia jadi karakter yang rumit, agak
susah ditebak, tapi di saat bersamaan kita jadi punya banyak prediksi tentang dia, memformulasikan tebakan-tebakan yang kayaknya dia gini deh, kayaknya dia gini deh. That's how good he is written, right? Iya, betul. Dan semua dan kalau dipikir-pikir semua villainnya pun ternyata juga ya they have their own story kan. Ibu Moh pun juga kenapa apa? Tapi iya ini sih. Ketika dia akhirnya di reveal, oh dia ganti identitas dan segala macam. Penasaran gak sih apa yang membuat dia di penjara sebenarnya gitu kan? Mungkin Ensong itu anaknya Pak Chairman sebenarnya. Really? Maybe he was like, I don't know what happened like between them. Mereka ada mungkin nggak cuma identitas yang dia ganti, tapi juga sedikit of physical appearance. Nah dulunya tuh mereka punya history. Aku sih kayak karena kalau nggak gitu apa gitu, kok sedendam itu, kok seingin menghancurkan keluarga Hong ini, dosa apa yang Pak Chairman pernah lakukan ke dia sehingga dia tuh kayak aku akan membalikan. Ya kan kayaknya Ensong itu anak haramnya Pak Chairman. Karena bahkan sampai present day pun dia selalu dibilang sebagai mistress gitu. Dia nggak pernah disebut sebagai istri kan, dia selalu dibilang sebagai mistress gitu. Dan dia bertahan dengan panggilan itu. Iya, dia bertahan dengan panggilan itu selama 20 tahun gitu kan, maksudnya kayak sampai akhirnya dia dapat momentum. Ya udah nih di season cerita ini bermulai, itu momentum dia untuk kayak balas dendam yang sesungguhnya tapi gitu Pak kan. Chairman nggak tahu dia nggak itu tahu. Let's say bener ya apa tadi Anak teori istrinya. aku tuh konfirmasi ibunya dulu tuh mereka punya history gitu ya. Mereka dia pernah dihamili lah gitu sama si Pak Chairman ini. Pak Chairman tentunya nggak tahu dong itu tuh adalah wanita yang sama, karena selain ganti identitas, kalau menurut aku sih agak ganti mungkin oplas atau apa gitu. Maksud aku misi dia itu untuk menghancurkan keluarga Hong itu sangat sistematis dan udah dilakukan dari dia melahirkan si Ensong dan memasukkan dia ke panti asuhan di mana itu tuh diurus sama keluarga Hong. Benar. Mungkin nih ya dia di penjara kan, terus dia hamil dan dia tahu kehamilan dia itu anaknya let's say Pak Chairman ya. Okay, I'm going to deliver the baby and I'm going to put it like as close as possible to that family and he's going to be my weapon to actually flip the family. Kayaknya itu lebih masuk akal sih. Itu lebih masuk akal sih. Soalnya kalau nggak kayak gitu gitu apa? Iya apa? Bener. Tadi aku sempat kepikiran kayak sebenarnya yang membantu si Ibu Moh jadi ganti identitas dan segala macam itu juga sebenarnya Pak Chairman menurut aku. Jadi jadi sebenarnya hubungan mereka ini udah jauh sebelum dia menikahi istrinya sebenarnya. Dan kemudian something happen. Terus mereka pisah karena ini kan keluarga konglomerat ya. Sebenarnya yang kaya raya itu sebenarnya istrinya, ya kan? Iya. Pasti istrinya, karena dia dari orang miskin menikahi orang kaya dan dia juga berhasil skimming kemudian ketemulah dia sama si Ibu Moh ini gitu. Dan ketemu lagi. Kalau berdasarkan teori yang ini ya. Ketemu lagi terus kayak oke, mari kita bekerja sama. I don't know what, karena terus kemudian istrinya meninggal dong. Istrinya meninggal dan semua orang digaslighting kan sama dia. Dia bilang kayak enggak, nenek kamu tuh meninggal karena sakit jantung gitu kan. Tapi mungkin sebenarnya yang terjadi sebenarnya adalah bomnya bener. Si Ibu Moh itu yang ngebunuh ibunya sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menyakiti si Ibu Moh itu kan masih belum tahu kan. Yeah. Tapi kalau ke yang teori sebelumnya di mana dia itu dicampakkan ibaratnya lebih punya motif gak sih buat Bu Moh? Maksudnya her motive is stronger to actually get back to the Chairman karena ditinggalkan bro, terus Iya benar. Ditinggalkan demi harta ini ya, demi kekuasaan ini ya. Iya benar. Itu akan membuat dia aku akan menghalalkan segala cara untuk rebut kebahagiaan itu gitu. Apalagi mungkin pas ditinggalkannya ketika dia lagi hamil mungkin ya. Kan? Itu lebih nusuk lagi. Bisa jadi. Benar. Karena gini, dari tatapannya Pak Chairman ketika dia setelah ditelepon Baekhyunho terus sadar bahwa wah, aku diracun. Terus ada flashback tentang bom jas segala macam. Tatapan dia ke Buma itu kayak lebih ke he has no clue, bukan yang I trusted you like all this time this is our plan but then you betray me, tapi lebih ke kayak
Bomja dan Baekhyun tuh bener Bener, selama ini my lovely daughter, my cute little daughter yang selama ini aku sayangi. Dia banget berniat untuk melindungi gue sebenarnya gitu lebih ya. ke itu, lebih ke menyesal ke keluarganya. But it's too late kan. But it's too Yeah, late, dan but dia it's juga too tidak late, punya yeah. waktu untuk bahkan mikir gitu Mikir, kan. iya. Dia keburu koma segala macam. Nah itu sih Kak.